Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang contoh soal, tapi soal yang akan saya bahas di sini adalah soal yang berbentuk esai. Nah, di sini sama juga tentang RLC dirangkai secara seri. Jadi sebuah resistor, induktor, dan kapasitor dirangkai seri dengan tegangan sumber yang memiliki persamaan V sama dengan 100 akar 2 sin 100 T volt. Induktansi diri dari induktor adalah 2 Henry dan kapasitansi kapasitor itu 10 mikrofarad dan resistansi hambatan itu adalah 600 ohm. Tentukan A. Arus efektif sumber. Jadi yang pertama, kalau kita mau tahu berapa besar arus efektif sumber, berarti kita harus menentukan berapakah besar impedansi dari rangkaian tersebut. Nah, untuk menentukan berapa besar impedansi dari rangkaian tersebut, kita ke sini. Jadi saya merekam dengan menggunakan papan tulis. Ini cukup sulit ya, saya harus menuliskan banyak persamaan di komputer, sedangkan saya hanya menggunakan mouse. Oke, persamaan V-nya itu adalah 100 akar 2 sin 100 omega T. L-nya itu adalah 2 Henry, F-nya itu adalah 10 mikrofarad. Nah, yang pertama kita tentukan berapa besar reaktansi dari L ini. Jadi XL-nya sama dengan omega dikali L. Omega dikali L. Omega adalah yang menempel dengan T. Ini harusnya 100 T saja ya, sorry. Adalah angka yang menempel dengan T. Jadi angka yang menempel dengan T di sini adalah 100. 100 dikali dengan L-nya, yaitu 2. Berarti di sini adalah 100 dikali 2, yaitu 200 ohm. Nah, seperti ini. Kalau XC-nya itu 1/, omega C. Jadi 1/100 dikali ini 10 kali 10 pangkat min 6. Ini kan 100 kali 10 itu 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 kali dengan 10 pangkat min 6. Jadi sisa 10 pangkat min 3 atau 1/10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3-nya naik ruas, jadi hasilnya itu adalah 10 pangkat 3 atau 1000. Ini saya pause dulu ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk menentukan berapakah besar dari impedansinya, jadi Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Akar R-nya tadi itu adalah 600. Pangkat 2 ditambah ini XL dikurang XC. XL-nya itu 200, XC-nya itu 1000. Kalau 200 kurang 1000 itu adalah min 800. Pangkat 2. Jadi kalau kita lihat ini adalah pasangan pasangan Pitagoras 6 dengan 8. Jadi kalau 6 dengan 8 berarti pasangan Pitagorasnya itu adalah 1000. Jadi besar impedansinya adalah 1000 ohm. Nah, yang dicari adalah arus efektif. Nah, di sini yang melekat pada persamaan trigonometri itu disebut dengan tegangan maksimum. Jadi 100 akar 2 ini adalah tegangan maksimum. Jadi di sini Imax itu adalah Vmax dibagi dengan Z-nya. Imax sama dengan Vmax dibagi Z. Vmax-nya itu adalah 100 akar
2. Z-nya itu adalah 1000. Nah, 100 dibagi 1000, 0,1. 0,1 akar 2. Ini satuannya adalah ampere. Seperti itu. Nah, ini adalah arus maksimum. Kalau kita cari arus efektifnya, jadi I efektif itu adalah I max dibagi dengan akar 2. I max-nya itu 0,1 akar 2 dibagi dengan akar 2. Akar 2 bagi akar 2, 1. Jadi arus efektifnya adalah 0,1 ampere. Seperti itu. Jadi sudah selesai yang bagian pertama, yang bagian A. Arus efektifnya itu adalah 0,1 ampere. Nah, kita bisa menjawab beberapa bagian soal jika kita melihat besaran-besaran yang telah kita dapat sebelumnya. Di sini XL dan XC. Nah, kalian perhatikan dulu ini. Nah, terus saya kembalikan ke PPT yang sebelumnya. Nah, di sini saya mau jawab yang bagian E, sifat rangkaian. Nah, sifat rangkaian yang dimaksud dengan sifat rangkaian ini apakah bersifat kapasitif atau induktif. Cara mengetahuinya, kita tinggal lihat reaktansi dari induktor dan reaktansi dari kapasitor. Jika kapasitor lebih besar, berarti bersifat kapasitif. Jika induktor yang lebih besar, maka bersifat induktif. Nah, kalau kita perhatikan tadi, nah reaktansi dari kapasitor ini 1000, sedangkan induktor itu 200. Ternyata lebih besar XC dibandingkan XL. Jadi, sifat dari rangkaian ini bersifat kapasitif. Nah, ini untuk yang bagian E. Jadi saya langkah-langkahnya untuk menjawab beberapa soal yang telah kita dapatkan dari penjelasan sebelumnya seperti itu. Oke, saya kasih kembali lagi ke PPT-nya. Nah, yang ditanyakan adalah daya yang dibebaskan pada rangkaian. Kalau yang ditanya adalah daya yang dibebaskan pada rangkaian, berarti itu rumusnya I kuadrat dikali R. Nah, di sini I yang kita gunakan itu adalah I efektif kalau kita pakai I kuadrat kali R. Tapi karena kalau kita pakai apa nih? I max, berarti yang kita gunakan itu I kuadrat kali Z. Tidak ya. Maaf tadi ya. Berarti yang harus digunakan tadi itu adalah arus efektifnya. Tidak boleh menggunakan arus maksimum, karena yang dipakai untuk menentukan daya yang dibebaskan itu adalah arus efektif. Jadi untuk menentukan berapa besar daya yang dibebaskan, saya hapus yang bagian ini ya. Kita lanjut di bagian B. B-nya terlalu besar. Daya yang dibebaskan, P-nya itu sama dengan I kuadrat dikali R. I-nya itu 0,1 pangkat 2 dikali R-nya itu adalah 600. 0,1 pangkat 2 itu 0,01 kali 600. Nah, ini saling menghabiskan, berarti daya yang dibebaskan itu adalah 6 watt. Seperti itu. Nah, ini mohon maaf, saya lupa memindahkan ke kamera. Nah, di sini jadi cara menentukan dayanya itu adalah I kuadrat kali R. Nah, berarti 0,1 pangkat 2 dikali 600 itu 0,1 pangkat 2 sama dengan 0,01 dikali 600. Nah, ini kita coret, jadi dapatnya nanti 6 watt. Nah, berikutnya yang ditanyakan adalah sudut fase rangkaian. Sudah betul kah sudut fase rangkaian? Nah, sudut fase rangkaian, faktor daya, dan frekuensi. Oke, saya sudah hafal. Kalau ditanyakan tentang sudut fase rangkaian. Kalau yang ditanyakan adalah sudut fase rangkaian, berarti rumusnya itu adalah
Ini. Saya hapus saja semua ini. Mohon atau yang bagian sana yang saya hapus. Mana nih? Sana saja ya. Kenapa sana yang saya hapus? Karena saya butuh data yang sebelah sini. Nah, untuk menentukan berapa besar sudut fase rangkaian, berarti tan theta itu sama dengan XL dikurang XC per R. XL-nya 2 apa? 200 dikurang 1000 per 600. Berarti sini min 800 per 600 atau min 8 per 6. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tan tetanya itu min 8 per 6. Tapi yang bernilai negatif ini adalah XL dan XC-nya. Ingat bahwa XL dan XC ini berada di sumbu Y. Sumbu Y yang bernilai negatif itu ada di kuadran keempat. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah kuadran 4. Ini kan sumbu Y. Yang ini adalah sumbu X. Ini yang sumbu Y, ini juga sumbu X. Nah, yang bernilai negatif itu adalah Y-nya. Negatif berarti bagian bawah, X-nya positif. Berarti di sini positif X-nya. Terus yang negatif adalah Y-nya. Berarti ini di kuadran keempat. Terus ingat bahwa di sini kan nilai tan tetanya itu adalah min 8 per 6. Berarti kalau 8 per 6 itu 4 per 3. Kalau kita perhatikan berarti ini sudutnya kalau seharusnya itu kalau positif adalah 53 derajat. Berarti kalau kita cari sudutnya terhadap kuadran keempat berarti rumusnya itu 360 dikurang. Seperti itu. Jadi 360 dikurang ya. Kan ini harusnya kalau dia bernilai positif itu 53 derajat. Berarti 360 dikurang 53. Berarti nilai tetanya itu adalah 360 dikurang 53. Berarti sudutnya itu adalah 307 derajat. Seperti itu. Itu adalah bagian C. Nah, yang berikutnya itu adalah faktor daya. Kalau faktor daya itu nilai cos theta yang kita cari berarti R per Z. Faktor daya itu menggunakan cos theta. Cos theta itu R per Z. Jadi bukan sudut yang dicari ya, nilai cos per R-nya. Nilai cos theta-nya yang dicari. Jadi kita bukan mencari tetanya, tapi cos tetanya. R per Z, R-nya 600, Z-nya itu adalah 1000. Berarti faktor dayanya adalah 0,6. Dan yang terakhir adalah frekuensi saat mengalami resonansi. Kalau frekuensi saat mengalami resonansi, berarti yang kita cari adalah F-nya. Nah, di sini kan XL dan X-nya sudah kita ketahui. Nah, yang kita butuhkan datanya itu adalah nilai L dan nilai C-nya. Berarti saya harus menuliskan ulang nilai L dan C-nya. L-nya tadi itu adalah 2 Henry. C-nya itu adalah 10 kali 10 pangkat min 6 C. Atau 10 mikrokolom. Nah, kalau saya mau cari frekuensi resonansi, kalau kalian perhatikan video sebelumnya, cara penentuannya itu F sama dengan 1/2pi akar 1/LC. Jadi 1/2pi akar 1/2 dikali 10, 20 kali 10 pangkat min 6. Nah, kayak gini. 1/2pi kali 10 pangkat min 6 naik jadi 10 pangkat 6, 10 pangkat 6 keluar jadi 10 pangkat 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini 1/20 ini tetap dalam akar. 1/20 itu sama dengan akar 4 kali 5. 4 kali 5, akar 4 itu 2. Jadi kalau kita jabarkan kembali 1/2pi dikali 10 pangkat 3 dikali 1/4 kali
5. Ini diakar. Jadi 1/2 pi dikali 10 pangkat 3 dikali akar 1 itu adalah 1. Akar 4 ini adalah 2. Akar 5 yang nggak ada akarnya kan. Jadi ini tetap dibiarkan seperti itu. Jadi 1/2 akar 5. Jadi kalau kita apakan nih? Rasionalkan penyebutnya, jadi hasilnya itu nanti ini kita harus kali 2 akar 5 semua kan, 2 akar 5 semua. Jadi 1/2 pi dikali 10 pangkat 3 dikali 1/2 akar 5 kali 2 akar 5 per 2 akar 5. Jadi ini 4 dikali akar 5, dikali 5, jadi 20 kan, ini 20 lagi, jadi 10 pangkat 3 per 2 pi dikali 2 akar 5 per 20. 1000 dibagi 20, ini 2-nya saya coret dulu dengan ini, 1000 dibagi 20 itu adalah 50. Jadi di sini 50 akar 5 per pi jawabannya. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti perpindahan-perpindahan video jawaban-jawabannya tadi. Mohon maaf saya potong-potong karena beberapa kendala, termasuk tadi sinar cahaya mataharinya karena sempat mengganggu dan terlalu panas untuk saya. Jadi cukup sekian videonya. Terima kasih. Saya berharap kalian bisa membantu saya mengembangkan channel ini dengan memberikan beberapa request soalnya kalian. Mungkin saya tidak bisa langsung jawab menggunakan video, tapi saya akan berusaha menjawab dengan menggunakan komen dari saya langsung. Videonya saya save, mungkin nanti di lain waktu baru saya jawab menggunakan video. Jadi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.